Oke, jadi kedudukan titik terhadap lingkaran, ya ini ada terbagi tiga, kan? Jadi tiga, ada titik yang di luar lingkaran, ada yang pada lingkaran, artinya pas-pasan di busurnya gitu, ada yang di dalam lingkaran. Nah, kalau saya sih gampang aja ya intinya ya, koordinat titik, titiknya nanti apa, misalkan titiknya x1, y1. Nah, itu substitusikan aja, substitusi ke persamaan lingkaran. Kalian ikuti aja soalnya tadi, nanti apa kayak gitu kan persamaan lingkarannya. Nah, substitusi, terus dihitung-hitung-hitung, nanti kita cek ya hasil perhitungan kita, apakah bertanda lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Nah, kalau nanti tandanya lebih dari, berarti nanti posisi titiknya tuh di luar lingkaran. Kalau sama dengan, berarti pada lingkaran. Untuk tanda yang kurang dari, berarti di dalam lingkaran. Sepertinya masih ingat ya, yang kayak gimana sih pada. Nah, pada itu kan pas-pasan, di bulatannya itu. Di luar udah jelas jauh, kalau di dalam berarti di dalam bulatannya. Nah, gitu. Oke, saya kasih contoh ya. Kita mau menentukan posisi titiknya ada di mana. Sebentar, saya ketik. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran. Oke, ini saya ambil yang simpel-simpel aja ya. Lingkarannya yang tipe pertama aja, yang pusat 0,0. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Titik yang pertama 2,3. Bagus nggak sih ini tulisannya? Masya Allah. Nah, A 2,3. Nah, kita langsung substitusikan aja. Ya, ini pokoknya ikuti lingkaran yang diberikan. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kita hitung. Kita hitung dulu. 4 tambah 9, 13. Nah, sedangkan pada soal kan sama dengan 9. Nah, kita bandingkan. Oh, ternyata pas sudah dihitung jadi 13 ya. 13 kan lebih daripada 9. Nah, karena bertanda lebih dari, berarti si A ini ada di luar. Ada di luar lingkaran. Nah, kalau kalian rajin pakai gambar, sebenarnya bisa pakai gambar, cuma cukup memakan waktu ya, karena harus membuat titik koordinat, kartesius segala macam. Nah, jadi dengan cara substitusi ini lebih simpel. Nah, kita coba lagi ya, titik 0,3. Nah, kita substitusi lagi, 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. 0 tambah 9. Nah, ternyata bertanda sama dengan. Kalau sama dengan, pas ya, berada pada lingkaran. Gampang banget nih kalau sama dengan. Terus lagi ada titik C, 1,2 misalkan. Kita substitusi lagi, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 1 tambah 4, 5. Nah, bandingkan dengan 9. Oh, 5 kan kurang dari. Kalau kurang dari, berarti si C ini ada di dalam. Nah, ada di dalam lingkarannya. Nah, kayak gitu ya. Untuk tipe soal yang lain sebenarnya sama aja ya. Kalian tinggal substitusi dan hati-hati tanda. Nah, nanti kalau hitungannya udah benar, tinggal dicek lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Saya rasa cukup mudah ya untuk yang kedudukan titik ya. Kita lanjut lagi ke materi yang ini, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ini yang lumayan agak panjang. Jadi kita fokus ke sini aja. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Mana sih ketikan saya ini? Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada berapa macam? Ada tiga. Ada tiga ya. Nah, ini saya gambar. Kalau kayak begini, ini namanya memotong. Ya, garisnya memotong lingkaran. Berapa titik?
Kalau memotong itu dapat dua titik. Kita sebut aja titik A dan B. Terus kalau seperti ini namanya menyinggung, ya, garis menyinggung lingkaran. Garisnya kita sebut garis singgung biasanya. Nah, mengenai satu titik saja, anggaplah namanya C. Nah, ini C kita sebut titik singgung. Kalau A dan B disebut titik potong. Nah, kalau di sini berarti kan jauh nih dari lingkaran. Dipanjangin kayak gimana juga nggak akan memotong. Jauh banget. Nah, ini disebut garisnya tidak memotong lingkaran. Jauh. Nggak ada titik potongnya. Nah, jadi ada 3 macam posisi ya. Nah, tipsnya bagaimana? Garis, garis yang nanti diberikan soal, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Nah, lalu kita substitusikan ke lingkaran. Nah, sampai nanti kita menemukan persamaan kuadrat. Ya, jadi dia persamaan lingkarannya akan berubah menjadi persamaan kuadrat bentuknya gitu. Nah, persamaan kuadratnya kita anggap AX kuadrat tambah BX tambah C ya sama dengan 0. Nah, baru kita cek apanya? Kita cek diskriminan. Apa rumusnya? B kuadrat min 4 AC. Ya. Nah, jadi kalau persamaan kuadratnya udah ketemu, kita cek diskriminannya. Kita hitung. Nah, diskriminan ini nanti menentukan posisi lingkarannya ya. Nah, jadi kan posisi lingkarannya tadi ada 3. Diskriminan positif, diskriminan sama dengan 0, diskriminan negatif. Nah, apa artinya? Kalau diskriminan positif, berarti garis memotong. Memotong lingkaran di 2 titik. Kalau diskriminan sama dengan 0, berarti garis menyinggung. Nah, kalau menyinggung itu dapatnya 1 titik saja ya. Diskriminan negatif kurang dari 0, berarti garis tidak memotong, jauh sekali. Pokoknya tidak ada perpotongan. Nah, pokoknya intinya disubstitusikan. Mirip aja sih kayak titik tadi ya. Ya, intinya substitusi. Cuma karena di sini ada variabel ya hati-hati lah. Nah, sebenarnya tidak mesti bentuknya Y sama dengan MX tambah N. Bisa juga dalam bentuk begini. X sama dengan PY plus Q. Jadi kalian buat bebas ya, menyesuaikan soal. Yang mana sih yang lebih mudah? Apakah Y yang masuk atau X yang masuk? Nah, ini saya kasih contoh langsung ya. Kita akan menentukan bagaimana kedudukan garisnya. Nah, tadi sudah saya siapkan soal di sini. Ini soal yang pertama. Nah, oke, baca nggak? Kita gedein ya. Nah, tunjukkan bahwa garis memotong lingkaran bla 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 bla. Tentukan koordinat titik potongnya. Ini mestinya X kuadrat, Y kuadrat ya, maaf ya. Hasil komposnya seperti itu. Nah, sekarang kita utak-atik dulu garisnya. Nah, coba kita maunya jadi apa nih yang gampang? Apakah jadi Y sama dengan atau X sama dengan? Kalau saya sih melihatnya ya, di sini X-nya kan koefisien 1 nih. Nah, jadi menurut saya lebih enak dalam bentuk X. X sama dengan 2Y plus 5. Ya, menurut saya lebih gampang seperti ini. Atau boleh juga kalau kalian sukanya Y ya, terserah nih, nanti kalian coba. Nah, X min 5 sama dengan 2Y, berarti Y-nya adalah, nah ini kita bagi 2 kan, bagi 2. X per 2 min 5 per 2. Nah, ada pecahannya kan. Nah, jadi menurut saya ini lebih rumit.
Nah, ini lebih rumit. Bukan berarti tidak boleh, tapi lebih rumit. Maka saya memutuskan pakai yang ini saja. Nah, X sama dengan 2Y plus 5. Kita apain? Kita substitusi ke lingkaran. Kita tulis lingkarannya. Y plus 10. Nah, X-nya kita ganti ya. Nah, di sini yang agak lama sedikit tahap substitusi ini. Nah, nih, hati-hati pas mengkuadrat 2Y plus 5 kuadrat. Kalau kalian bingung, cari di tempat lain. 2Y plus 5 kali 2Y plus 5. Nah, gunakan sifat distributif. Oke, biar aja lambat asal selamat ya. Karena tahap ini yang paling penting. Oke, ini saya langsung menulis hasilnya saja. Tambah 25, itu sudah dikuadrat. Y kuadrat. Nah, ini juga distributif nih. Min 4 kali 2Y, min 8Y. Jadi hati-hati ada kurungnya loh. Nah, tanda kurung itu bukan hal yang sepele ya. Itu penting sekali. Sifat distributifnya berlaku. Min 20. Kalau tidak ada kurung, khawatirnya nanti salah tandanya. Nah, ya kan min 8Y, min 20. Nah, terus kita sederhanakan. Ini jadi 5Y kuadrat. Min 8Y tambah 8Y habis ya. 20Y aja. Konstannya 25 kurang 20. 5. 5 tambah 10, 15. Nah, habis itu kita bisa sederhanakan bentuk ini. Ya. Nah, semuanya kelipatan 5 nih. Berarti kita sederhanakan, kita bagi 5. Bagi 5, 4, bagi 5, 3. Nah, jadi deh persamaan kuadratnya. Ya, jadi persamaan kuadratnya pakai variabel Y. Gak masalah, boleh. Gak apa-apa ya. Nah, lalu kita cek diskriminan. Karena kan tadi katanya tunjukkan bahwa dia memotong lingkaran. Nah, kita cek diskriminan. B kuadrat min 4 AC. B, B-nya 4. A-nya 1, C-nya 3. 16 kurang 12, 4. Nah, benar kan? Positif diskriminannya. Nah, berarti garis ini memang memotong memotong lingkarannya di 2 titik. Nah, udah kayak gitu aja cukup. Garisnya memotong lingkaran. Nah, untuk mencari titik potongnya, kita bisa lanjutkan persamaan kuadrat tadi kita faktor. Kalau misalnya kesulitan memfaktor, boleh pakai rumus A, B, C. Nah, saya lebih suka memfaktor. Ini angkanya insya Allah mudah nih. 3 ya, di 1 dan 3. Ya kan? Nah, dapat nilai Y-nya min 1 dan satu lagi min 3. Nah, apakah sampai situ aja? Belum. Karena diminta koordinat titik. Titik itu harus lengkap. Ya, titik itu X, Y. Nah, X-nya bagaimana nih? Nah, kembali ke tadi. Siapa tadi nilai X kita? Tadi saya kan mensubstitusi X sama dengan 2Y plus 5. Nah, berarti kembali ke sana. X adalah 2Y plus 5. Nah, jadi saat Y satunya negatif 1, maka nilai X adalah 2 kali min 1 tambah 5. Ini X satunya. Y2-nya min 3. X2-nya 2 kali min 3, min 6, tambah 5, min 1. Nah, maka koordinat titiknya, hati-hati terbalik ya, X dulu baru Y-nya. 3, min 1, dan ini min 1, min 3. Nah, jadi deh, ada 2 buah titik potong. Nah, silahkan jika ingin bertanya di soal ini. Ini sesuai kisi-kisi pasti ada ya. Nah, jadi kalian cari cara termudah yang mana sih yang gampang disubstitusi. Kalau mau mencoba yang ini juga silahkan ya. Nah, tapi ya hati-hati karena ini pecahan. Jadi saya lebih memilih yang gampang-gampang aja. Ya, saya lebih suka X sama dengan 2Y plus 5 tadi yang disubstitusikan. Daripada pakai pecahan kan tambah ribet, tambah susah. Pada dasarnya sama kok konsepnya. Aman. Contoh pertama,
mirip kayak soal latihan juga ya. Cuma mungkin di sekolah kita kan biasanya Y yang kita substitusi. Nah, di contoh ini saya pakai X. Kita coba pakai X. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Paham sudah? Oke, kita contoh kedua. Contoh kedua, di sini keterangannya adalah tunjukkan bahwa garis bla 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 menyinggung lingkaran. Tentukan titik singgungnya. Nah, kalau tadi kan memotong, yang ini menyinggung. Tapi caranya, prosedurnya sama kok. Nah, sama aja. Nah, kita utak-atik dulu garisnya ya. Garisnya apa tuh? Nah, lebih gampang yang mana nanti kita substitusi. Apakah X atau Y yang disubstitusi? Coba kita lihat dulu koefisiennya. Koefisien X adalah 2, koefisien Y adalah 1. Nah, menurut saya lebih gampang Y ya. Y sama dengan min 2X min 2. Ya kan? Nah, kalau kalian pakai X ya silahkan aja, tapi nanti pecahan tuh. Nah, jadi menurut saya ini lebih gampang. Ini kita substitusi ke lingkaran. Lingkarannya saya tulis dulu. Y-nya yang kita ganti. Tambah. Hati-hati ya tanda kurung, apalagi ini negatifnya banyak banget. Min 10. Nih, jeleknya. Y min 2 X min 2 tambah 21. Nah, ini hati-hati mengkuadratnya bisa cari di tempat lain. Oke, saya sarankan cari ke tempat lain. Nah, kita kuadrat itu jadi 4X kuadrat jadi di 8X. Nanti kalian sambil cek juga ya, tandanya dia positif tuh. Ini plus 20X plus 20 plus 21. Oke, kita sederhanakan. 5X kuadrat, 8 tambah 2, 10, tambah 20, 30. 30X. 4 tambah 21, 25. 25 tambah 20, 45. Nah, oke. Semuanya kelipatan 5, berarti kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan ya. Kita bagi 5. X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, jadi ini bentuk persamaan kuadrat yang sudah sederhana. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Karena di soal kan minta tunjukkan bahwa dia menyinggung lingkaran. Nah, kita cek diskriminannya. Benar nggak? B 6, A-nya 1, C-nya 9. 36 kurang 36 sama dengan 0. Nah, diskriminan sama dengan 0. Artinya apa? Berarti garis menyinggung lingkaran. Benar ya? Nah, berhasil sudah kita membuktikan bahwa garisnya menyinggung lingkaran tanpa perlu menggambar. Nah, terus karena diminta titik singgungnya, maka persamaan kuadrat yang tadi kita faktorkan. Kita faktor X, X 9, berarti 3 kali 3. Nah, kelihatan kan bahwa nilai X-nya sama, negatif 3. Ya, ini kita sebut sebagai akar kembar. Nah, kaitannya dengan persamaan kuadrat, ini akarnya kembar. Jadi terhitung kayak satu titik saja. Ya, jadi satu titik. Nah, X-nya udah dapat nih, negatif 3. Berarti Y-nya gimana? Kita substitusi. Y tadi adalah min 2X min 2. Min 2 kali min 3 min 2. Ini jeleknya. Nah, 6 kurang 2. 4. Nah, berarti titiknya adalah min 3,4. Nah, ini dia titik singgungnya. Hanya ada satu. Ya, karena dia menyinggung. Cuma dapat satu titik. Kalau titik potong, dapatnya dua. Ya,
Nah, sudah. Oke, sudah semua kita bahas yang sesuai kisi-kisi. Cuma untuk persamaan garis singgung kayaknya nggak perlu ya, karena kemarin udah kita games di kelas.